Kenapa selalu ada aja halangan sih, Van? Aku udah nemuin Mama. Tapi aku gak bisa meluk dia. Kamu yang sabar. Nanti juga pasti kamu akan peluk dia. Erik, lo harus sadar diri. Lo gak punya hak buat cemburu ke Natasha. Mama gimana? Mama kamu udah tenang dan udah tidur. Aku mau peluk Mama, Rik. Nat, jangan. Aku mohon jangan. Jangan ngelakuin hal apapun yang bikin mama kamu kaget. Kamu ingat kan kejadian tadi? Mama kamu histerisnya kayak apa? Pelan-pelan. Harus sabar. Dan yang paling penting, kamu harus yakinin mama kamu dulu. Kalau kamu tuh bukan komplotan dari si Hendra. Jadi pelan-pelan ya. Tiara, Erik benar. Kalau kamu temuin mama kamu di saat dia bangun, dia pasti akan berpikir kamu itu musuhnya. Dan dia bisa kasar ataupun kabur. Dan kalau dia kabur, kita juga yang akan sulit mencari dia. Aku cuma mau peluk Mama. Nat! Tiara? Tiara? Mama! Tiara? Tiara, kamu di mana, Nak? Tiara? Kalau kamu temuin mama kamu di saat dia bangun, dia pasti akan berpikir kamu itu musuhnya. Dan dia bisa kasar ataupun kabur. Dan kalau dia kabur, kita juga yang akan sulit mencari dia. Tiara? Mama kangen, Nak. Aku juga, Ma. Maafin aku. Aku belum bisa peluk Mama sekarang. Aku temenin Mama sebentar ya.
Van, gue nggak bisa ngebiarin Natasha ketemu sama mamanya dulu. Kalau mamanya histeris lagi gimana? Iya, aku tahu. Tapi kasih dia waktu sebentar. Ini satu-satunya kesempatan untuk dia dekat sama ibunya. Aku malah ketiduran lagi. Aku memegang tangan Tiara tadi. Aku bisa merasakannya. Tapi di mana Tiara? 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 Kamu di sini kan, Nak? Tiara? Tiara? Bu, kok bangun, Bu? Tiara mana? Apa Tiara sudah kembali? Tadi waktu saya tidur, ada yang memegang tangan saya dan saya yakin banget itu pasti Tiara. Tiara mana? Di mana? Tiara mana? Tiara pasti kesini lagi. Bu, Ibu duduk dulu di sini, biar tenang. Enggak, saya mau Tiara. Iya, pasti kesini kok Tiara. Ya, Ibu ya. Sini, Ibu biar duduk dulu di sini. Sini. Tenang. Sini. Tiara pasti kesini lagi. Sekarang Ibu tenang dulu. Ya, Tapi Tiara pasti kesini kan? pasti. Erik janji, Tiara pasti kesini lagi. Ya udah, biar tenang. Erik bikinin susu coklat hangat. Ya, biar rileks. Iya, boleh. Aku emang tidur sama Mama tadi malam. Aku pegang tangan Mama. Tiara, Bawa aku pergi dari sini, Van. Aku bisa gila nahan perasaan ini. Tiara, aku tahu. Gimana kalau kamu masak buat mama kamu? Kamu tahu kan makanan kesukaan mama kamu? Mungkin dengan cara itu, kamu bisa lebih dekat sama mama kamu. Ya juga ya, Van. Kamu gak kepikiran? Kita masak ya buat Mama. Ayo. Aku pura-pura ambil minum aja deh ke dapur. Sambil coba cari tahu di mana jasad Papa. Mudah-mudahan aja nggak ada yang curiga sama aku. Akhirnya keluar juga dia.
Aldo harus minum pil ini agar dia bisa mengingat masa lalunya. Kok pintunya kebuka ya? Kayaknya tadi ketutup deh. Sayang, kamu minum vitamin dulu ya? Oh ya, vitaminnya? Oh ya, Nggak usah. Biar aku yang ambil, nggak apa-apa. Maaf, kamu pegang air putih dulu biar aku ambil obatnya ya. Mudah-mudahan aku cepat sembuh ya. Obat itu akan membantu Aldo mendapatkan ingatannya kembali dan mengembalikan Aldo ke dirinya yang dulu. Lalu dia akan membantu aku dan Papa mencari tahu siapa musuh keluarga Saputra yang sebenarnya. Makasih ya. Tadi udah semua kan? Udah. Aduh, sayang. Ibu sini bangun. Sakit nggak? Yang mana yang sakit? Aduh. Aduh, tuh kan Bunda bilang jangan nakal kamu sih. Aduh Mbak, saya mohon maaf ya, anak saya salah ya? Enggak, namanya juga anak-anak, tadi dia nggak lihat kali. Iya maaf ya, soalnya anak saya terlalu aktif. Sekali lagi minta maaf ya Mbak, anak saya. Iya, nggak apa-apa. Dan kalian hati-hati ya. Permisi. Iya, maaf, makasih ya. Iya. Makasih Kang. Kasian. Ih, mama sama papa luka Tiara nggak diajak. Ini anak apa ganggu aja nih. Suatu hari nanti, kita juga akan jadi orang tua seperti mereka. Apaan sih? Udah ayo. Doain amin dong. Iya, amin.
Nadia! Nadia! Apa sayang? Nadia! Tolong! Kamu kenapa? Tolong aku! Tolong aku! Kamu kenapa? Kepalaku. Kepalaku sakit banget. Dia kenapa bisa tiba-tiba kayak gini sayang? Aku nggak tahu. Aldo! Aku harus kasih tahu Revan. Sebentar ya. Halo? Halo, Revan tolongin Aldo. Aldo pingsan. Kenapa? Apa yang terjadi sama dia? Aku nggak tahu, tadi dia bilang sama aku tiba-tiba kepalanya sakit banget terus sekarang dia pingsan. Ya udah, aku sekarang juga ke sana ya. Iya. Sayang, ya ampun, sayang. Ada apa, Van? Aldo, dia pingsan. Ya ampun. Ya udah kamu urus Aldo. Udah nggak apa-apa, kan ada Bidewi sama Erik yang bantuin aku. Serius? Aku masuk ya. Apa yang terjadi sama kamu, Dok? Sayang. Syukurlah sayang kamu udah sadar. Gimana kepalanya? Masih sakit? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu Baik-baik aja. Aldo! 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 Bangun, Aldo! Dok! Dok! Lu yang nolongin gua waktu jatuh di jurang kan? Lepasin! Lepasin aku, Aldo! Aku mulai mengingat sesuatu. Aku mengingat ada seorang perempuan yang aku nggak kenal siapa dia. Aku nggak kenal siapa dia. Tapi aku melakukan sesuatu sama perempuan itu. Kamu kan masih belum sembuh. Pikiran kamu masih belum jernih. Bisa aja kamu salah. Kalau dia sakit-sakitan terus, lebih baik kita panggil dokter.
Berhasil. Perlahan Aldo bisa mengingat semuanya. Tapi tadi dia bilang ada seorang wanita. Siapa wanita itu? Aku terpaksa pakai cara ini. Sampai Mama mau terima kalau aku ini adalah Tiara. Tasya. Oh ya, kamu tetap pakai masker seperti ini ya. Supaya mama kamu tidak mengenali kamu. Ya sudah, ayo kita masuk. Sini bawa. Dibangunin yuk. Kok kamu belum nyampe juga ya, Nak? Padahal Jakarta kan gak terlalu jauh dari sini. Tiara? Tiara, sudah lama sekali Mama menunggu saat ini, Nak. Untuk kita bisa bertemu. Dan sekarang kita bertemu. Kamu ada di sini di hadapan Mama. Anakku. Anakku. Tapi Mama mau lihat wajah kamu, Nak. Mama kangen sekali sama kamu. Bukannya aku nggak mau buka, tapi aku lagi flu. Jadi aku takut Mama ketularan. Mama nggak usah khawatir. Nanti secepatnya kalau aku udah sembuh pasti aku akan lepas maskernya. Tolong jangan tinggalin Mama lagi ya, Nak. Jangan pergi lagi. Cuman kamu yang Mama punya. Kamu adalah satu-satunya harapan hidup Mama. Mama sayang sekali sama kamu, Nak. Tiara.
Halo? Apa? Apa maksud kamu Rizka nggak bisa ditemukan? Kamu dengar baik-baik ya. Rizka itu adalah seorang perempuan yang lagi terganggu kejiwaannya. Masa kamu nggak bisa temukan dia? Saya nggak mau tahu. Kamu cari dia sampai dapat. Apapun caranya. Ngerti kamu? Revan, Ada apa? Van, apa yang mesti aku lakuin sekarang? Aku nggak tega ngeliat Aldo terus-terusan sakit kayak gini. Sebaiknya kamu panggil dokter aja. Dokter yang lebih tahu apa yang terjadi sama Aldo. Aldo mulai ingat sesuatu. Aku harus kasih tahu soal ini sama Tiara. Aku pergi dulu ya. Papa, Ada apa? Sepertinya kita berhasil. Obatnya sudah mulai bekerja. Aldo sudah bisa mengingat-ingat sesuatu. Itu artinya ingatannya udah bisa pulih kembali, Pak. Itu artinya Aldo akan kembali ke dirinya lagi. Dan bisa membantu keluarga ini. Dan yang paling penting, dia bisa memberitahu kita siapa musuh kita yang sebenarnya. Tidak. Saya tidak akan membiarkan mereka memanfaatkan anak saya lagi. Aku akan selalu jaga Mama. Aku akan menjauhkan mereka dari kita, Ma. Hendra dan Berita Saputra nggak akan bisa nyakitin kita lagi. sudah tidur ya mamamu? Udah. Kamu sudah ya, tenang aja. Bibi yang akan jaga mamamu. Kamu gak perlu khawatir, ya? Makasih ya, Bib. Ya. Titip Mama. Ya. Gue keluar dulu. Ya. Kalian berdua juga di sini? Iya. Kita udah siapin semua yang kamu butuhkan. Rick, makasih banget ya. Semua yang udah kamu lakuin dari dulu tuh berarti banget buat aku. Sama-sama. Udah kewajiban aku. Sesuai perjanjian aku sama Bu Santi. Bakal selalu jagain kamu, nemenin kamu kemanapun, kapanpun, dimanapun. Mama Santi pasti bahagia banget lihat kita sekarang. Aku pergi dulu ya. Gimana?
Kenapa? Sudahlah nak, lupakan cinta pertama kamu. Kamu berhak bahagia kok. Van, aku tadi seneng banget. Akhirnya aku bisa ngobrol sama mama. Ya, walaupun harus pakai masker ini sih. Mama nggak lihat wajah aku. Kamu sabar ya. Nanti juga saatnya tiba. Mama kamu pasti puas lihat wajah kamu. Semoga ya. Mama bisa cepet sadar. Bisa cepet nerima aku. Kita ke sana yuk. Ayo. Van, kotor. Gak apa-apa. Sini. Coba kamu ikutan. Tunggu ya. Aduh. Mira. Coba kamu lihat ke langit. Aku kalau lelah atau kewalahan, aku pasti berbaring di atas rumput dan menatap langit. Lalu, aku kirimkan semua kekhawatiran aku ke langit. Ke atas sana. Tiara? 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 Tiara, kamu di mana, Nak? Kamu pergi lagi? Kok kamu ninggalin Mama? Tiara? Bi, Bu Rizka udah makan, Bi? Belum, ini Bibi lagi masakin. Yaudah bikinnya cepetan, Bi, kesian. Iya, sebentar ya. Tiara! Tiara? Halo, Pak. Iya, Pak. Iya, saya belum bisa ngawal kemana-mana nih, Pak. Masih ada keperluan keluarga sih. Iya, Pak. Bulan depan? Bulan depan juga... Wah, saya belum tahu deh, Pak. Nanti saya kabarin ya, Pak ya.
Panas. Masih panas? Adem kan? Makasih ya. Sini. Gantian. Biarin pas. Kerasa nggak? Nggak kerasa ya? Assalamualaikum, Ibu Rizka. Bu Rizka? Bu Rizka? Bu? Bu Rizka? Bu Rizka? Bu? Bu Rizka? Bu Rizka nggak ada di mana-mana. Bibi! Bi! Bibi! Bibi! Bi! Iya, Rik, iya. Bu Rizka kemana, Bi? Ibu Rizka nggak ada. Ya makanya Ibu Rizka kemana? Bibi nggak ngeliat, Rik. Terakhir Bibi lihat Ibu Rizka masih di sini. Jangan Bu Rizka. Rik. Kamu beneran gak mau kasih tau aku kamu mau pergi kemana? Cuma urusan kecil kok, gak lama. Tapi nanti kamu kesini lagi ya kalau udah selesai. Kesini nggak ya? Iya. Nanti aku kesini lagi. Aku jalan ya. Hati-hati. Dadah. Dah. Pantesan mama cari di dalam gak ada. Ternyata kamu di sini, Nak. Pantesan mama cari di dalam gak ada. Ternyata kamu di sini, Nak. Bi, di belakang juga nggak ada, Bi. Bibi lihat nggak? Aduh, Bibi juga udah muter-muter. Seluruh rumah nggak ada, Rik. Gimana ini? Kalau Natasha tahu, Natasha bisa ngamuk, Bi. Ya Allah. Bi, itu Bu Rizka. Natasha nggak pakai masker. Rik, ayo kita samperin, Rik. Ya, Bi.
Ya, Mama gagal deh ngasih kejutan sama kamu karena Bi Dewi nih. Mama juga ngapain ada di luar? Mama tuh masih butuh banyak istirahat. Mama ke dalam, Gi. Seharusnya yang banyak istirahat itu kamu, Nak. Kan kamu yang lagi flu. Gimana mau sembuh kalau kamu di luar terus? Aku tuh cuma nyari angin aja mah di luar. Lagian kan aku lagi flu, aku harus berjemur di bawah sinar matahari. Aku juga baru sebentar kok keluarnya. Iya, tapi tetap aja kan, Nak. Kamu kena angin kalau di luar. Yaudah kita masuk sama-sama ya, Mah. Mama istirahat dulu ya. Bu, kita ke kamar yuk. Saya sudah buatkan makanan buat Ibu. Iya. Kamu juga diminum ya, Nak, obatnya. Biar cepet sembuh. Iya, Mah. Ya, yuk Bu. Rik, aku tadi hampir aja ketahuan, Rik. Nat, ini saatnya. Saatnya buat? Saatnya kamu bilang sama mama kamu kalau kamu adalah Tiara. Kamu nggak capek selama ini pakai masker ngomong sama mama kamu? Kamu pengen dong buka masker kamu? Iya sih. Aku nggak mungkin selamanya bersembunyi di balik masker ini. Tapi kalau nanti mama nggak terima gimana? Ya, kamu jelasin. Kamu sampein ke mama kamu pelan-pelan. Baik-baik. Ya. Tapi kan kamu lihat sendiri, Rik. Pertama kali aku ketemu sama dia, dia sengamuk apa sampai bilang benci sama aku. Karena dia kira aku kerabatnya Hendra. Ya, aku yakin sih, mama kamu tuh bisa aja dihasut atau belum yakin kalau kamu emang bener-bener Tiara. Ya lumayan juga kan, Nat. Belasan tahun gak ketemu kamu. Wajar. Ya, kamu coba aja dulu. Ngomongnya pelan-pelan. Ya. Bisa ya? Insya Allah. Aku yakin. Pasti bisa. Bisa. Gimana keadaan Aldo? Kamu udah panggil dokter buat ngecek dia? Dokter udah di sini. Sekarang dia lagi ngecek Aldo. Tapi Van, aku khawatir deh. Soal Aldo? Bukan cuman itu. Kamu tahu kan, di rumah ini ada Opa sama Mama Prita. Ya udah, kamu tenang aja. Sebentar lagi aku sampai ke sana. Kemana dia menyembunyikannya? Aku harus menemukan sesuatu, biar aku bisa melawan Prita, sekaligus melawan Hendra. Sesuatu yang bisa aku pakai, biar Prita dan Hendra berhenti manfaatin Aldo.
Kenapa foto ini? Kenapa foto ini bisa di sini? Enggak mungkin. Memang dasar wanita iblis kamu, Prita. Kamu sudah membunuh cinta sejatiku. Kamu sudah membunuh mamanya Revan. Baik, Dok. Saya akan pantau terus keadaan Aldo. Saya akan laporkan semuanya sama dokter. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ya. Silakan. Thank you, Dok. Apa-apaan sih kamu? Kok kamu lempar itu ke muka aku? Udah mulai kurang ajar ya kamu. Nggak usah pura-pura kamu wanita iblis. Kamu kan yang membunuhnya? Kamu yang membunuh mamanya Revan. Kamu membunuhnya di tengah laut. Kamu tenggelamkan kapal ferinya. Sehingga semua penumpangnya tewas. Kenapa, Prita? Kenapa kamu tega membunuhnya? Udah, kamu nggak usah berlebihan, Lukman. Mantan kekasih kamu itu udah mati. Jadi kamu nggak usah ungkit-ungkit lagi. Kenapa? Kenapa kamu membunuhnya? Kenapa? Sudahlah, Lukman. Semuanya sudah berlalu. Sekarang mendingan kita lihat aja apa yang kita bisa jalanin sekarang. Toh, kamu udah dapat semuanya yang kamu mau. Bahkan Revan, anak kamu dari perempuan itu, udah dapat kehidupannya lebih dari cukup di rumah ini. Bukan begitu? Kurang ajar kamu ya. Patrick! Patrick! Lepaskan! Lepasin saya! Aku ingatkan kamu ya, aku yang berkuasa di rumah ini. Ngerti kamu? Jadi kamu gak usah macem-macem. Yang bisa kamu lakukan di sini, kamu jaga diri kamu baik-baik. Kalau kamu ingin selamat. Kayaknya papa baru aja ribut sama mama Prita. Permasalahannya apa? Papa berantem sama Mama Prita. Ada masalah apa? Sampai Papa berantem sama Mama Prita. Revan, ikut Papa. Pak, sebenarnya ada apa sih, Pak? Kenapa Papa bisa berantem sama Mama Prita? Apa ada hubungannya sama Aldo? Gimana kondisi Aldo? Pak, sebenarnya ada apa, Pak? Jangan bikin penasaran. Ini cincin mama kamu. Tadi, Papa periksa lemarinya Prita. Dan Papa mendapatkan informasi baru. Informasi tentang mama kamu. Informasi yang membuat Papa sangat syok. Informasi apa, Pak?
Papa pikir selama ini Hendra dan Prita menyembunyikan mama kamu di suatu tempat. Tapi ternyata mereka sudah membunuh mama kamu. Mama kamu meninggal dalam kecelakaan feri. Mama kamu dan semua penumpang feri itu tewas di tengah laut. Hendra, Rita, mereka bukan manusia. Jangan, lepasin aku. Pak. Jangan. Pak, mereka harus bayar apa yang mereka udah lakukan, Pak. Nyawa harus dibayar nyawa. Jangan, jangan. Kamu jangan gegabah ya. Papa nggak mau kamu sia-sia. Kamu tahu sendiri kan mereka seperti apa. Papa mohon, sekarang Papa hanya punya kamu. Papa nggak mau kamu diapa-apain sama mereka. Kalau itu terjadi, Papa nggak bisa maafin diri Papa sendiri karena telah memberitahukan hal ini sama kamu. Tapi Pak, nggak ada yang menghukum mereka, Pak. Nggak ada seorang pun yang bisa menyentuh mereka. Papa tahu kan apa yang mereka udah lakukan ke keluarganya Tiara. Pak, kali ini aku nggak akan tinggal diam. Aku akan balas kematian Mama. Revan, jangan. Jangan. Revan, dengar Papa, dengar. Serahkan sama Papa. Papa sudah punya caranya sendiri untuk melawan mereka. Mereka itu licik, tapi Papa bisa lebih licik lagi. Sekarang tugas kamu temui Natasha. Cincin yang kamu pegang, kamu serahkan sama Natasha. Ya, kamu serahkan sama dia. Kamu nyatakan cinta kamu sama dia. Ini bukan waktu yang tepat untuk kasih cincin. Karena Natasha. Kenapa, Van? Kenapa? Natasha nggak cinta sama kamu. Tapi kamu cinta sama Natasha kan? Van, temui Natasha sekarang juga. Kamu bilang sama dia kalau kamu sangat mencintai dia. Dan kamu ingin hidup sama dia sehidup semati. Ayo, bawa cincin ini. Mungkin cincin ini bisa sedikit menghibur Natasha. Karena Natasha lagi banyak masalah. Biar dia nggak putus asa. Tapi Pak, gimana kalau... Van, kamu khawatir tentang Aldo. Kamu gak usah khawatir. Aldo tanggung jawab Papa. Memang selama ini Papa kurang perhatian sama Aldo. Sehingga Hendra sama Prita memanfaatkan Aldo. Tapi percayalah, Aldo anak Papa juga. Saudara kamu. Biarkan Aldo menjadi tanggung jawab Papa. Kamu gak usah khawatir. Ya? Sekarang kamu jalan. Ya? Ayo, Van. Ayo. Kalian selalu mengawasi Revan, kan? Siap, Bos. Semua dalam pemantauan. Ada sesuatu yang mencurigakan yang berhubungan dengan Revan? Revan selama ini terpantau baik, Bos. Dan tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan. Hanya saja mengenai pacarnya yang agak mencurigakan. Natasha? Siap, Bos. Kami tidak melihat di rumahnya sejak kemarin. Kalau begitu kamu cari tahu tentang Natasha. Apa yang dilakukannya belakangan ini? Siap, Bos. Siap, Bos. Mama mau makan lagi nggak? Aku suapin ya, aku ambilin. Nggak usah, sayang. Mama masih kenyang. Ya udah, nanti kalau Mama lapar lagi bilang ya, nanti aku suapin. Iya. Aku tuh dari dulu pengen banget kayak gini, mah. Peluk Mama.
ada mama di sini. Mama juga sama, Ra. Mama kangen banget sama kamu. Kamu tahu nggak? Mama tuh sekarang merasa seperti di rumah sendiri. Ada kamu, dekat dengan kamu, dan bisa memeluk kamu. Mama kangen. Ingat nggak? Dulu kan Papa suka ngajak kita mancing. Seru banget ya? Iya, Mama ingat. Kamu sama Papa itu saingan kan? Kalau mancing, siapa yang paling dapat banyak ikannya, itu dia pemenangnya. Iya. Papa juga sayang banget sama kita. Iya, Nak. Tapi itu dulu. Sebelum keluarga kita dihancurkan oleh keluarga Saputra. Aku pikir aku akan kehilangan Mama dan Papa. Apalagi setelah kejadian mengerikan itu, Ma. Waktu Mama nyuruh aku lari dari rumah. Setelah itu aku nggak pernah dengar kabar apa-apa lagi dari Mama. Ketika kamu berhasil kabur waktu itu, siapa yang sudah menjaga kamu, Nak? Apa Bidewi yang sudah merawat kamu? Jadi, Ma, Bidewi itu bekerja untuk seorang wanita yang kaya raya, berhati mulia dan sangat luar biasa. Aku tinggal di sana, Ma. Siapa wanita kaya itu, Ra? Namanya Ibu Santi Suherman, Ma. Demamnya tinggi sekali. Sepertinya dia ini kelelahan dan kelaparan. Juga ada dehidrasi. Waktu itu, dia baru aja ditinggal sama anaknya. Di saat yang bersamaan aku kehilangan Mama dan Papa. Takdir yang mempertemukan kita, Ma. Dan Mama Santi yang merawat aku. Sampai aku dewasa. Kalau aku besar nanti, aku bakal balas dendam. Balas dendam dengan sifat kamu yang lemah. Maksud Tante? Kamu itu cengeng. Kamu itu lemah. Gak mungkin kamu bisa balas dendam. Makanya aku kembali ke kota ini, Ma. Karena aku akan membalaskan dendam aku. Terutama atas kematian Papa. Dan karena mereka udah menyekap Mama selama bertahun-tahun. Aku janji, Ma. Aku akan ngebuat mereka membayar setiap apapun yang udah mereka lakukan ke Mama.
Mama tahu nggak? Bidewi sama Erik itu dari dulu bantuin aku nyari Mama. Mereka selalu ada buat aku. Sampai akhirnya aku tahu Mama masih hidup. Awalnya aku nggak percaya sama sekali, Ma. Tapi hati aku bilang, aku percaya Mama masih hidup. Dan setelah itu, rencana aku berubah, Ma. Aku nggak mau balas dendam ke keluarga Saputra sebelum aku menemukan Mama. Makanya aku mencoba untuk berteman sama mereka. Supaya mereka nggak curiga sama aku. Kamu berteman dengan pembunuh papa kamu? Mereka itu penjahat. Mah, itu cuma sementara. Aku berusaha dekat dan akrab dengan mereka. Supaya aku tahu banyak tentang mereka, Ma. Dan setelah aku tahu banyak soal mereka, aku bisa menghancurkan mereka. Mungkin itu penyebabnya Mama nggak percaya sama aku dan mengira aku anak buahnya Hendra. Aku tahu, Ma. Kebencian Mama terhadap keluarga Saputra itu melebihi segalanya. Sampai Mama nggak bisa ngenalin aku. Sampai Mama bilang benci sama aku. Ini aku, Mah. Tiara Darmawan. Anak Mama. Mama. Ma! Ma, aku mohon, Ma. Mama. Ma. Ma, aku mohon jangan pergi lagi, Ma. Aku gak mau kehilangan Mama lagi. Aku mohon, Ma. Aku mohon. Mama malu, Ra. Mama malu sama diri Mama sendiri. Mama malu, Mama kecewa. Bahkan Mama sampai gak mengenali keberadaan kamu. Mama malu, Mama keterlaluan, Ra.
Apalagi setelah Mama tahu kalau kamu rela berbuat apa saja untuk membalas kejahatan keluarga Saputra demi untuk nemuin Mama. Apapun buat Mama. Udah sekarang Mama gak usah mikir macem-macem lagi. Kita sekarang udah sama-sama, Mah. Itu yang paling penting. Keluarga Saputra itu sangat jahat, Nak. Mereka kejam dan biadab. Mereka sudah membunuh papa kamu. Mereka juga sudah mengurung Mama. Bertahun-tahun Mama dikurung. Sampai Mama gak bisa nemuin kamu. Kita banyak kehilangan waktu bersama, Nak. Udah Mama gak boleh. Apapun caranya, Mama akan membalas perbuatan mereka. Karena Mama gak bisa memaafkan mereka. Mama akan balas semua apa yang sudah mereka lakukan terhadap kita. Mama akan kejar sampai kemanapun. Mama tenang, Mama tenang. Kita balas mereka sama-sama. Ya. Mama udah ketemu Tiara sekarang. Iya. Ya, Papa kamu juga harus tahu kalau kita sekarang sudah bersama. Kita jenguk ke tempat peristirahatan terakhirnya ya. Kamu setuju nggak? Boleh. Besok kita ke makam Papa ya. Tapi sekarang Mama harus istirahat dulu biar cepet pulih. Ya. Mama tenang ya, Ma. Papa benar. Aku nggak boleh menunggu lebih lama lagi. Aku harus berikan cincin ini pada Tiara. Ternyata Hendra dan Prita benar-benar jahat. Mereka sudah membunuh kamu. Berarti selama ini mereka telah bohong sama aku. Mereka pikir mereka masih memiliki aku. Padahal enggak. Berarti selama ini gue sangat bodoh. Bodoh selalu ngikutin kemauan mereka. Ngikutin semua perintah mereka. Dan sekarang, aku nggak mungkin kembali sama mereka. Karena satu-satunya bukti yang aku pegang selama ini terhadap mereka, yaitu Rizka
sudah lepas. Aku kehilangan Rizka. Mungkin ini semua karena kutukan kamu terhadap mereka. Karena mereka telah membunuh kamu. Sekarang saatnya aku yang balas dendam terhadap mereka. Semoga Tuhan melindungi anak-anakku dari kutukan kamu. Halo Van, kamu di mana? Belum selesai ya? Kok belum kesini lagi? Iya, sudah selesai. Aku sekarang di depan rumah kamu. Loh, kamu ngapain di rumah aku? Aku kan di sini nemenin Mama. Aku bawa sesuatu buat kamu. Kamu harus datang ke sini untuk melihat. Apa sih Van? Gak usah bikin penasaran deh. Ya, kamu datang aja dulu. Halo? Rick. Mau nggak temenin aku ke rumah? Ada yang harus aku ambil di rumah. Di sini? Oh, Nabi Dewi ya? Iya. Ya udah yuk. Tiara sama Erik mau kemana tuh? Kok mereka buru-buru ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan terjadi sesuatu lagi sama Tiara. Bu Rizka? Ibu Rizka mau kemana? Tadi saya lihat Tiara pergi sama Erik. Kelihatannya mereka buru-buru. Saya takut terjadi sesuatu sama Tiara. Ibu tenang aja ya. Ibu nggak perlu khawatir. Mereka akan baik-baik aja kok. Natasha, maksud saya Tiara. Tiara itu dibesarkan oleh Bu Santi dan diajarkan bela diri. Dan Erik juga bisa diandalkan kok. Jadi semuanya pasti aman. Iya, tapi setelah Hendra gagal menemukan saya di gudang itu, kita harus hati-hati. Karena saya tahu dia nggak akan tinggal diam. Saya khawatir. Saya sangat khawatir. Iya, Bu. Erik. Jadi Erik dan perempuan ini kurang ajar. Jadi Natasha, Erik, dan Revan yang menjadi musuhku selama ini. Ajar. Natasha, bentar. Kenapa, Rick?
Kunci rumah mana? Aku harus cek dulu keadaan di dalam. Oke. Ini apa ya? Ulahnya Revan bukan sih? Aldo! Papa mau menyampaikan rahasia besar kepada kalian berdua. Selama ini, yang mengurung Rizka adalah Papa. Natasha! Natasha! Hei! Habis kita. Habis! Hendra udah tahu tentang kita. Tentang aku dan kamu. Tentang kita bekerja sama. Seandainya Papa tahu dari dulu, Natasha adalah anaknya Rizka, Papa akan dengan senang hati memberikannya, Do. Rizka bisa memberikan kesaksian yang memberatkan keluarga Saputra. Supaya keluarga Saputra hancur. Kalau memang Aldo ingin memperkosa Natasha, pasti Natasha sudah lapor polisi. Ini ada yang nggak beres, Pak. Sayang, kamu yakin mau pergi dari sini? 1000% yakin. Aku akan tinggalin rumah ini. Kok udah sampai bawa koper begini? Aldo mau meninggalkan rumah ini. Semua udah jelas. Jangan pernah cari Aldo lagi. Kapan semua ini berakhir? Aku pengen semuanya berakhir bahagia.